Mau kemana ini? Mobil diparkir, dibawa keluar. Nyoba, saya kangen sama mobil ini. Mobil ini 3 tahun lalu pernah tak review. Sekarang mau tak review lagi. Saya kangen sama mobil ini karena sekarang berubah, pajaknya sekarang hidup. Mobilnya knalpotnya sudah dirubah dan ada sedikit servis kemarin nyoba. Jadi enak. Apa rally ya? Iya. Mobil ini kalau di overspin itu sulit karena traction controlnya membaca. Nah, jadi mau tak pakai itu agak sulit. Traction controlnya membaca. Jadi dia istilahnya apa, locker elektrik lah kayak gitu. Traction controlnya membaca. Itu sedikit kita kasih contoh aja. Yuk, sekarang kita review dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Sahabat Atmajaya Motor Lover, sehat selalu dimanapun Anda berada. Yang belum punya mobil, sabar. Segerakah punya mobil dengan bekerja, ikhtiar, ora usah hutang, gak usah panas karo tonggone, dinikmati, disyukuri apa yang udah. Nomor 1 itu rukun bersama keluarga. Ini cuma fasilitas tambahan saja. Nomor 1 tuh rukun karo bojone, karo anake, karo morotuane, tonggone ya. Nah, apa bingung mobil itu. Nah, sekarang saya mau jualan, tapi ya ada edukasi. Mobil ini adalah BMW 116i tahun 2006. Kalau tidak salah mobil ini produksinya 2005 sampai 2009 untuk yang generasi ini. Sesuai namanya 116i, dia bermesin 1600 cc. Kalau yang ada yang 2000 cc, ada yang 1800. Kalau ini yang 16. Mobilnya secakep ini, seganteng ini, segarang ini. Padahal kalau saya baca, ini adalah mobil di BMW trim yang termasuk trim bawah. Dan mobil ini untuk dipakai daily cocok, irit. Saya sudah nyoba di 3 tahun lalu. Mobil ini adalah mobil saya di 3 tahun lalu. Itu tak pakai daily, ketemu di atas 110. Artinya masih 111an kurang lebihnya. Jadi saya kalau misalnya bawa Honda Jazz, tak pakai putar-putar di kota-kota, sama bawa ini, ketemunya bahan bakarnya, pengeluarannya sama. Tapi prestisnya beda, gayane beda. Di sawang wong ya beda. Dinaiki rasanya juga beda, safety-nya beda. Tentu safety-nya dia wow, karena Eurocar gitu ya. BMW jadi ini. Kalau saya bacanya BMW. Mobil ini sama yang tak review 3 tahun lalu beda kondisinya. Bedanya kenapa? Sekarang pajaknya hidup. Dulu kalau tidak salah mati 2 tahun atau 3 tahun. Terus kemarin sebelum kita jual ini kita hidupkan. Jadi mobil ini menghidupkannya bayar 5 tahun kalau nggak salah, apa 6 tahun gitu. Pajaknya cukup masuk akal. Mobil seganteng ini pajaknya 3.100.000. Kalau saya nggak salah ingat kemarin barusan bayar 3.100.000. Murah kan? Murah kalau kita ngomong pembandingnya. Kenapa? Karena taruhlah saya punya Corolla, saya punya Jazz, itu juga pajaknya kurang lebihnya di angka tersebut. Prestisnya kan beda. Mohon maaf kalau hasil kameranya kurang baik karena ini loh. Nah, ini backlight. Jadi tidak apa-apa, kita sambil santai. Saya kalau buat konten tuh tidak pernah tak filter, tidak pernah tak edit, pokoknya apa anaknya upload. Nah, gitu ya pajaknya. Nah, kalau dari bodi loh, gitu ya. Dimensi bodinya juga kecil. Mobil ini kurang lebihnya 4 meteran.
Jadi kalau garasi standar harusnya muat, rumah standar harusnya muat. Kalau masih nggak muat diisi mobil ini, berarti rumahnya tidak standar orang punya mobil. Nah, sekarang kan banyak rumah yang tidak standar orang punya mobil, tapi orangnya punya mobil itu banyak. Akhirnya apa? Geger karo tonggo. Kalau ndak minimal dirasani. Kalau ndak rame ya dirasani. Jadi misalnya rumah-rumah kecil-kecil begitu, itu masuk, pasti masuk. Standar perumahan kan pasti masuk. Karena mobil ini nggak besar. Ya seukuran city car, seukuran Yaris, seukuran itu. Nah, harusnya bisa masuk di rumahnya teman-teman. Nah, kita review pelan-pelan. Terus sekarang knalpotnya racing. Ada wur. Nah, kalau buka bagasi dari sini. Jadi ini emblem ini diginikan. Nah, gitu ya. Wow. Penyimpanannya nggak begitu besar, termasuk size-nya dia kecil. BMW akhirnya ada di belakang seperti ini. Ini ada sisa-sisa bekas kabel audio. Nah, tapi saya nggak tahu audionya kemana. Saya juga nggak ngutak-utak. Dulu nggak ada, mungkin sama orang yang beli ditambahi. Sekarang mobil ini punya saya lagi. Dia pakai 3 tahun, kemudian dijual lagi ke saya. Nggak apa-apa. Dijual lagi ke saya. Mobilnya semakin enak ya, ini namanya orang pakai ngerawat. Mesinnya semakin enak, kilometernya nggak bertambah banyak, cuma 50 ribuan mil, termasuk sangat low. Ini jok belakang biasa aja. Kalau teman-teman naik Vios, naik Yaris gitu rasanya juga sama. Artinya sama-sama sempit. Jok belakangnya nggak begitu luas, tapi untung pintunya ada 4, jadi ya 5 sama bagasi ya. Untung pintunya normal. Andai kan ini pintunya cuma depan, mungkin lebih sempit lagi di belakang. Ini pintunya ada 1, 2, 3, 4, 5 sama bagasi ya. Oke, kaki-kaki seperti BMW yang lain, jadi dia sama. Kalau teman-teman servis kaki, beli shockbreaker, disc brake, kampas, baut roda, seal master rem itu nggak sulit, sangat mudah. Kalau untuk misalnya lampumu pecah, ini harus online atau pesan ke Astra. Jadi BMW itu kalau masuk Indonesia sekarang punyanya Astra. Ya seperti Sigra itu kan juga punyanya Astra. Seperti Avanza itu kalau tidak salah, kalau saya tidak salah loh ya, mohon maaf kalau saya salah. Nah, BMW sekarang Astra. Peugeot, jadi servis resminya ke Astra Surabaya. Kalau di Malang sini nggak ada kayaknya, harus di Surabaya. Jadi untuk spare part di kota-kota besar beberapa pesan, beberapa online, tapi gerai resminya ada. Tapi orang beli mobil begini biasanya nggak mikir sampai situ, mikirnya pokoknya aku seneng, I love you it. Lampunya cakep modelnya, tapi secara teknologi termasuk tidak bagus-bagus banget karena masih bohlam biasa, masih pakai teknologi mobil all. Kita buka untuk engine, ini buka bagasi tadi juga dari sini bisa. Nah ini tek, nah, ini bisa ada kantong Doraemon. Joknya masih tidak biasalah seperti ini, kayak mobil lama joknya. Rasa duduk di joknya juga biasa aja karena joknya kecil dan ini tidak BMW yang trim tinggi ya. Tapi bahan ininya ini masuk. Kalau kompetitor mungkin bahan ini banyak yang keras, ini empuk banget. Ini empuk, dan yang saya suka dari produk Germany atau Jerman itu kain seperti ini, bludur-bludur begini, ini tidak rusak. Kain begini kena bokong itu enggak rusak. Terus kain pilar gini. Nah ini kalau mobil-mobil yang lain, apalagi mobil sini sudah usia 15 tahun ambiar biasanya. Kain-kain ini enggak kayak jerabut-jerabut terus rontok gitu loh, enggak. Modelnya cakep. Yuk sekarang kita buka kap mesin ini. Kap mesin ini bukanya dia sudah pakai pegas. Walaupun ini mobil yang trim bawah, dia sudah pakai pegas ya. Mobilnya ada bekasnya dulu dikit gitu, bukan kecelakaan der ngerem duk. Nah ini masih cakep. Radiator, mobil-mobil Euro biasanya rawan. Insya Allah kalau dirawat dengan baik ya enggak. Engine tadi saya bilang efisien. Yang saya nggak suka mobil ini apa?
sistem housingnya atau selangnya, selang-selang kayak begini ini banyak. Jadi mungkin kalau sudah usia 20 tahun katakanlah, mesin masih it's okay, enggak apa-apa, kuat, no problem. Nanti selang-selangnya itu kan karetnya sudah mulai tua. Nah, itu nanti akan ada retak, satu ganti gitu. Nah, jadi banyak banget selangnya. Itu aja yang saya nggak suka. Kalau ngomong teknologi listriknya it's okay, saya suka. Dia baterai ini di belakang, di sini ada pengaman istilahnya kayak cut off. Safety-nya untuk listriknya untuk mobil ini supaya tidak rawan kebakaran itu jauh lebih bagus dari mobil-mobil lokal sini. Untuk sasis bawahnya, pelindung depan, kalau apabila terjadi eksiden itu juga cukup baik. Nah, jadi di belakang bumper ini ada tulangannya, tak lihat. Karena saya kemarin ngecat bumper, jadi sempat buka bumpernya. Nah, untung nggak tahu videokan. Nah, kita tahu videokan teman-teman. Tadi konstruksi mobil ini menurut saya cukup kuat dari sisi misalnya uji laka. Tapi kita nggak berharap sampai situ. Tapi itu penting. Kita beli mobil itu harus dipikirkan resiko-resiko buruk itu. Cakep ya. So far apalagi ya, power steering apa itu mudah, perawatannya sama dengan BMW yang lain. Dan kalau ada orang yang bilang punya BMW itu nyebelin, banyak rawat dan sebagainya, itu satu, biasanya dapetnya mobilnya yang busuk. Kenapa dapatnya yang busuk? Carinya yang murah, nah gitu loh. Carinya yang murah jadi dapatnya busuk. Yang murah lebih murah dari pasar. Kedua nggak tahu belinya, penjualnya juga kurang amanah, artinya dodolan itu ngomongnya nggur api, tok nggak diceritakne eleke. Ya nanti itu apes. Pertama dapatnya gitu. Kemudian kalau ngerawat nggak mau ganti. Artinya apa? Ketika punya kendaraan nggak mau ganti. Jadi kalau ada rusak diakal. Itu nggak boleh. Jadi kalau kendaraan ada memang partnya yang sudah aus harus diganti apapun itu. Kalau itu dikerjakan dengan baik, mobil Eropa sekelas mesin BMW, saya ini pakai BMW juga beberapa kali, pakai itu mesinnya bandel banget. Dan ini yang istimewa, yaitu mesinnya berhadapan lurus sejajar dengan mobil. Bak transmisinya ada di sana. Artinya apa? Mobil ini penggerak belakang atau RWD. Teman-teman cari sedan lain yang RWD sulit. Nah, ini mobil tahun 2006 yang masih penggerak belakang RWD. Artinya apa? Dengan mobil ini manual, teman-teman bisa untuk yang hobi membangun mobil ini untuk drag race, untuk rally kompetisi, sebagai bahan ya, untuk slalom. Dia masih penggerak belakang. Tahunnya relatif muda, mobilnya nggak terlalu berat, masih enteng karena bodinya juga pendek. Untuk balapan masih oke. Teman-teman mau swap engine apa-apa, it's no problem. Ruangan mesinnya cukup luas. Dan yang paling penting kalau kita mau main balapan, mungkin ya mau senang otomotif, harga bahannya terjangkau. Mobil secakep ini dengan kondisi seperti ini dan selangka ini, mobil ini langka ya teman-teman. Mobil ini sangat langka. Coba buka di katakanlah toko bagus OLX, hanya beberapa orang aja yang jual di OLX. Teman-teman kalau buka OLX misalnya di Facebook Marketplace saya nggak nemukan. Jadi cukup langka. Di Malang ada, di Atmajaya. Harganya 128 juta. Bisa kurang kok, bisa kurang pajak hidup. Knalpot itu war yang original ada. Suaranya war. Gitu ya. Untuk fasilitas dalam biasa aja, nggak begitu banyak yang bisa saya banggakan. Artinya secara teknologi juga biasalah dalamnya. Mobil lain juga sudah banyak yang seperti itu. Ini tadi trouble power window-nya. Nggak tahu ini turun sana, nggak mau turun, nggak mau naik. Nah, nanti tak coba tak cek di central fuse-nya, mungkin putus. Central fuse power window. Langsung tertangani di bengkel kita. Tadi power window-nya mati semua, ternyata fuse-nya putus. Sekarang sakit. Wis kena.
Wis, aman, fuse-nya putus satu. Ini harus pakai seat belt. Ini kuncinya. Kunci. Ini dilebok nong ini, dikawinke, seluk. Nah, direm, dikopleng, tombol. Gitu ya. Kilometer 50.000 miles ya, 50.000 mil itu mungkin sekitar 70.000. Low banget 2006 mobilnya. Gigi atretnya sama seperti BMW yang sebelumnya. Nah, untuk tip ini nggak bisa diganti. Kalau mau pengen ganti harus belikan frame. Kalau mau cakep, kalau syukur ganti yo welek ya. Ini tipnya dari BMW. Mobil Eropa atau Amerika ya gitu semua. Oh, asik teman-teman kalau pengen pakai begini. Wow. Ini perumahan Villa Bukit Tidar Malang. Kaki-kakinya nyaris nggak ada bunyi, seken banget, masih belum waktunya servis. Power steering juga belum waktunya servis, mungkin ya servis berkala aja untuk mobil ini. Ini mobil ini sudah tak coba beberapa kali, nggak ada malfungsi yang aneh-aneh. So teman-teman kalau pengen beli kendaraan ini ya mungkin nggak begitu banyak PR-nya, pajak juga apa. Oh iya, tadi saya pas buka bagasi lupa menyampaikan, mobil ini nggak ada ban serep. Jadi bannya harus RFT, standarnya Euro itu. RFT, run flat tire. Jadi harus kalau bocor dia nggak habis atau bisa digeledak. Jadi RFT bannya. Jadi bannya nggak sama dengan ban-ban mobil biasa. Kaki-kaki ya ada kial karena mobil ini pendek, tapi is okay kalau daripada mobil-mobil lain yang lebih pendek ya ini lebih enak lah, safety, rasanya pas gitu. Gini-gini biasa aja, enggak ada yang bisa tak banggakan. Sederhana, mobil ini cukup sederhana secara teknologi, dashboard cukup sederhana gitu. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan video bermanfaat. Ini hanyalah konten aja, hiburan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.